Bismillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala dengan memohon taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan melanjutkan kajian kita dalam pembacaan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abil Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebelumnya pada pekan yang lalu saya sempat menjanjikan bahwa malam ini kita akan bagikan bukunya, tapi qada Allah ya, karena satu dan lain hal belum sempat mencarinya di toko buku. Ya, bukunya seperti ini jamaah. Ya, namanya Kitab Tauhid dan ada dijual di toko buku Istiqamah mungkin, atau juga di toko buku di Gunung Sari yang dipunya oleh Pak Sari Suyitno, atau di toko-toko buku yang lainnya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelumnya kita telah membahas muqaddimah daripada muallif rahimahullahu taala, yaitu kalimat basmalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pada bab yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Babul awal, al-babul awal, at-tauhid. Bab yang pertama kata beliau yaitu at-tauhid. Pada bab yang pertama ini beliau membawakan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan ayat yang pertama jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Az-Zariyat ayat ke-36. Afwan, ayat ke-56. Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadaku. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ay yut'imun. Aku tidak ingin rezeki daripada makhlukku dan aku tidak ingin makhlukku memberikan makan kepadaku. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sebab Allah lah yang maha pemberi rezeki dan Allah lah yang maha kuat dan maha perkasa. Nah, yang kita akan jelaskan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ayat ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia. Tujuan adanya kita sebagai manusia di dunia ini. Dan ini merupakan proyeksi yang pertama dan utama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Apakah manusia setelah dilahirkan, tumbuh menjadi anak, remaja, dewasa, mereka menyangka diciptakan begitu saja? La yu'mar wa la yunha. Tidak ada perintah dan tidak ada larangan serta tidak ada syariat. Kalla, tidaklah demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan dinnya, mengutus rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitab sucinya. Tujuannya adalah supaya manusia mengenal jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadaku. Nah, jikalau kita lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tujuan penciptaan manusia dan jin
adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana dengan realitanya? Jadi Allah taala tadi berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Lalu realitanya kita lihat, ada manusia yang mentauhidkan Allah dan ada yang kufur kepada Allah. Ada yang beribadah hanya kepada Allah dan ada yang berbuat kesyirikan. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Padahal tadi Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadaku. Ulama menjelaskan, dan ini patut kita garis bawahi, bahwa ayat ini menjelaskan hikmah diciptakannya jin dan manusia, atau juga disebut oleh para ulama sebagai iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, misalkan walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ya, kami telah memerintahkan, bahkan mewasiatkan kepada semua manusia umat sebelum kalian dan kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Tetapi kita lihat tidak semua manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak semua manusia beriman kepada Allah. Ini disebut dengan iradah syar'iyyah, yaitu hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun di sana ada manusia yang tidak beriman kepada Allah. Jadi ada iradah syar'iyyah, yaitu hal yang dicintai dan disenangi oleh Allah, dan ada iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Iradah kauniyah tadi adalah realitas. Manusia ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang taat, ada yang maksiat. Padahal secara syar'iyyah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Allah taala mencintai keimanan dan ketaatan. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada poin yang kedua jamaah menjelaskan bahwa tujuan kita adalah hanya beribadah kepada Allah. Ya, mungkin sebagian manusia salah menyangka tujuan dia diciptakan di dunia ini untuk mengumpulkan berbagai macam kenikmatan duniawi. Kalla thumma kalla, tidak untuk demikian. Semuanya akan berlalu begitu cepat. Harta akan berpindah tangan menjadi harta warisan. Begitu juga seorang manusia akan meninggalkan semua sanak kerabat dan orang yang dia cintai. Atau bahkan sebagian kaum muslimin terjatuh dalam akidah yang sesat. Apa itu? Dia menyangka, dan ini bahkan sering dikhotbahkan oleh para khatib-khatib Jumat, yang mereka tidak berhati-hati dalam menukil hadis. Mereka katakan, tidaklah kita diciptakan melainkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah alam semesta dan semua manusia serta makhluk diciptakan melainkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang palsu, di mana dalam riwayat Jabir dikatakan bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan di sana di riwayat tersebut yang dijelaskan oleh para ulama adalah riwayat yang palsu. Awwalu ma khalaqallahu ta'ala nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diciptakan adalah cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditambah dengan riwayat yang lainnya, laulaka ma khuliqal aflaq. Jamaah mungkin sering mendengar hadis ini pada sebagian khatib yang menjelaskan secara salah. Kalaulah bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta beserta isinya. Ini adalah keyakinan Nur Muhammad yang meyakini bahwa yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad dari nurnya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad itu sendiri. Sehingga beribadah menyembah kepada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah keyakinan yang sesat dan masih sering kita dengar bahkan di Balikpapan. Kadang khatib menyebutkan hadis seperti ini. Tidaklah
alam semesta diciptakan melainkan karena untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada bantahan tegas. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita lihat di sini al jinna wal insa. Ya, alif lam di sana adalah lil istighraq, menyatakan umum semua jin dan semua manusia. Tentu saja selain malaikat, sebab makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kecerdasan dan keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat, kemudian manusia dan jin. Malaikat kita tahu ibadun mukramun. Mereka adalah makhluk yang sangat mulia, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia dan jin. Manusia dan jin. Nah, di sini didahulukan al-jin. Apa hikmahnya? Ulama menjelaskan kemungkinan karena dua hal. Yang pertama adalah al-jin asbaqu minal ins bil khalq. Jadi jin lebih dahulu diciptakan sebelum manusia. Jin lebih dahulu diciptakan sebelum manusia. Adapun yang kedua menyatakan bahwa al-jin aktsaru minal ins. Jumlah jin lebih banyak daripada manusia. Dan dua-duanya betul. Kalaulah kita lihat misalkan iblis, idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah bapak atau nenek moyangnya jin. Wa iblisu abul jan. Jadi iblis itu adalah bapaknya para jin. Jadi iblis adalah makhluk Allah SWT yang berasal daripada jin, tetapi mempunyai keistimewaan yang khusus. Dan iblis hanyalah satu, dan pembantunya berasal daripada bangsa jin dan manusia yang disebut dengan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian kalimat illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ibnu Abbas menafsirkan illa liwahidun, yaitu melainkan hanya beribadah kepadaku. Ini sesuai dengan makna kalimat la ilaha illallah, la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardha minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah itu adalah satu istilah yang umum, mencakup semua amalan dengan tujuan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun batin, baik perkataan hati atau lisan maupun perbuatan hati dan anggota badan. Itulah yang disebut dengan ibadah. Maka ibadah sifatnya umum. Ya, misalkan kita temukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Jadi intinya setiap perintah di dalam Al-Quran atau hadis, atau setiap ada kalimat yang menerangkan bahwa satu aktivitas dicintai dan diridai oleh Allah, itu menunjukkan ibadah. Maka ibadah tidaklah boleh ditujukan melainkan hanya kepada Allah. Kita jelaskan kaidahnya, wahdahu la syarikalah. Hanya Allah saja satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Langsung kepada Allah bila wasaita, tanpa adanya perantara-perantara. Dan
ibadah ada dua istilah yang berhubungan dengan ibadah. Yang pertama adalah as-sihhah, yang kedua adalah al-qabul. Jadi as-sihhah itu adalah sah, kewajiban telah dilaksanakan, beban telah jatuh. Maksudnya nggak ada beban lagi, sah ibadahnya. Ini jikalau mencukupi semua syarat dan semua rukunnya, ini sah. Jikalau satu ibadah semua syarat terpenuhi, semua rukunnya dipenuhi, sah. Artinya tidak ada konsekuensi lain, ibadahnya telah betul dilakukan. Tapi apakah al-qabul, apakah diterima? Ini yang menjadi pertanyaan. Al-qabul yatarattab alaihi ats-tsawab wa ridha wa raf'id darajat. Adapun yang dimaksud diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuahkan pahala, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, pengangkatan derajat dan penghapusan dosa. Ini yang dimaksud ibadah diterima. Maka syaratnya supaya ibadah seorang muslim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-iman. Ya, tentu saja walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah masuk ke dalam al-Islam. Di sini perlu kita tegaskan lagi, kadang-kadang ada yang salah paham dan dipergunakan oleh sebagian aliran sesat, bahwa jikalau seorang seorang manusia belum bersyahadat di depan umum, maka dia belum muslim walaupun bapaknya muslim. Ini disebut dengan kelompok syahadatain, dan ini adalah golongan yang sesat. Ulama menyatakan tentu saja seorang yang pindah dari agama selain agama Islam masuk ke dalam din al-Islam, maka dia harus bersyahadat dan syahadatnya disaksikan. Sesudah atau sebelumnya, istilah para ulama, maka dia mandi, kemudian melakukan khitan. Ada cara yang kedua masuk ke dalam Islam. Jikalau seorang bayi dilahirkan, bapaknya muslim, ini otomatis, ya, tidak perlu lagi diadakan prosesi masuk Islam misalkan. Ya, sebagaimana kita ketahui, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah di sana maknanya adalah al-iman wal Islam. Dan jikalau seorang anak bapaknya muslim, maka anak tadi diperlakukan sebagaimana muslim. Tidaklah kita lihat dia diperlakukan sesuai dengan penyelenggaraan jenazah Islam. Maka ada saat ini sebagian orang menganggap jikalau belum bersyahadat di depan imamnya, pimpinannya belum muslim. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, ibadah yang telah dicontohkan detailnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, semisal arkanul Islam, minasyahadah, was-salah, was-zakat, was-shaum, wal-hajj. Ini semua adalah ibadah mahdhah, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya vertikal dan telah dijelaskan detailnya. Tidak boleh seorang melakukan bid'ah atau inovasi di dalamnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Kalau ada yang melakukan inovasi maka tertolak. Adapun ibadah jenis yang kedua sifatnya umum. Semua aktivitas yang diniatkan dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya ibadah. Bekerja misalkan diniatkan supaya bisa memberikan ma'isyah yang halal kepada keluarga, tidur supaya sehat, besok kembali bisa bekerja dan beribadah, begitu juga makan, diniatkan semuanya, maka itu juga adalah ibadah. Begitu juga termasuk ibadah-ibadah sosial, kebajikan-kebajikan sosial, maka itu termasuk dalam ibadah ghairu mahdhah.
Dan ayat yang kita bacakan tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, sama sebagaimana firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan mereka yang sebelum kalian. Dengan demikian semoga kalian bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan semua yang ada pada kita, aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, niatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang kedua, surah An-Nahl ayat ke-36. Jadi beliau penulis kitab ini menulis kitab dengan sangat singkat, hanya berisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW serta ucapan para ulama dari kalangan salafus saleh. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus kepada setiap umat masing-masing seorang rasul, hanya sembahlah Allah dan jauhilah at-taghut. Jauhilah at-taghut. Ada beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tidaklah ada satu umat di satu zaman melainkan telah diutus kepada mereka seorang rasul. Dan tidak ada rasul yang paling banyak diutus kepada satu umat melainkan Bani Israel. Diutus banyak rasul kepada mereka. Dan para ulama ikhtilaf tentang definisi rasul. Ada di kalangan ulama yang menyatakan rasul itu adalah laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan wahyu serta diperintahkan untuk menyampaikan. Adapun nabi tidak diperintahkan menyampaikan. Maka pendapat yang pertama ini dipandang lemah oleh sebagian ulama. Definisi yang kedua menyatakan bahwa rasul itu adalah laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan syariat peribadatan, ada syariat khusus, dan mereka diperintahkan untuk menyampaikan. Dan pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat. Misalkan Bani Israel banyak diutus kepada mereka rasul, tetapi semuanya memakai syariat daripada kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ani'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, dan ini telah kita jelaskan tadi, ibadah hanya boleh kepada Allah wahdahu la syarikalah, ilaihi wahdah bila wasaita, wajtanibut taghut, dan jauhilah semua sesembahan selain Allah atau taghut. Kalaulah kita balik kepada kalimat la ilaha illallah, itu kan ada dua bagian kalimat, Pak. Ada kalimat penafian, kalimat negasi, kalimat penolakan. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi. Adapun yang kedua adalah illallah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat kedua ini adalah kalimat penetapan, kalimat pengokohan, kalimat pengakuan, al-id'an, kalimat yaqin. Nah, begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, sembahlah Allah, illallah, wajtanibut taghut, la ilaha. Jadi kita kesampingkan, kita tolak, kita bawa terhadap semua sesembahan selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu apakah taghut? Ya, sering kita mendengar kalimat ini, taghut.
zaman ini kebanyakan kalimat taghut banyak dikhususkan oleh sebagian kaum muslimin kepada pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Lalu apakah sebetulnya at-taghut? Secara bahasa, taghut itu artinya melampaui batas. Idza taghal ma, ketika air telah meluap melampaui batas. Melampaui batas sungai kemudian terjadi banjir. Tagha itu maksudnya melebihi batasnya, melampaui batas yang seharusnya. Maka at-taghut adalah makhluk yang diposisikan tidak pada posisinya, melebihi posisi yang seharusnya. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, at-taghut itu adalah setiap yang diikuti, setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha. Jadi setiap yang diikuti dan diibadahi atau diibadahi selain Allah dan dia ridha dengan peribadatan kepada dia tadi. Sebagian para sahabat menyebutkan taghut adalah iblis. Yang lainnya menyebutkan taghut adalah dukun, al-kuhan. Maka ringkasnya kata para ulama, kepala taghut itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah al-iblis, iblis. Yang kedua adalah al-kuhan, yaitu tukang-tukang sihir, dukun. Itu adalah taghut. Adapun yang ketiga, kullu ma ubida min dunillah, setiap yang diibadahi selain Allah wa huwa radin, dan dia ridha. Misalkan ada yang beribadah kepada Nabi Muhammad tapi jelas beliau tidak ridha, jelas bukan taghut. Ada yang beribadah kepada malaikat, jelas malaikat juga tidak ridha, itu tidak bisa dikatakan taghut. Jadi taghut tadi adalah diibadahi selain Allah dan yang diibadahi tadi ridha. Adapun yang selanjutnya adalah setiap yang diikuti, setiap yang diikuti tanpa melihat apakah dia betul ataukah salah. Atau sebagian para ulama menyebutkan bahwa di antara kepala taghut adalah mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah at-taghut. Faman yu'min billah, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, ini konsekuensi yang pertama. Yang kedua, wa yakfur bit-taghut, harus kafir terhadap taghut, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, dia telah berpegang dengan tali tauhid yang sangat kokoh. Jadi iman kepada Allah dan kufur kepada taghut. Jadi kita harus kafir kepada al-iblis, kita harus kafir kepada al-kuhan, al-kahana. Kita harus mengingkari kepada mereka yang diibadahi selain Allah, dan kita harus mengingkari mereka yang membuat syariat, hukum-hukum yang tidak bersumber daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum Allah, apalagi mengubah hukum syariat. Ya, misalkan sudah berlaku hukum Islam kemudian diubah dengan hukum manusia. Maka ada perincian di kalangan para ulama tentang pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maksudnya mereka mencari alternatif lain, baik hukum adat atau hukum yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dengan bahasa demikian misalkan, atau dengan bahasa lain misalkan hukum-hukum yang dibuat oleh para cendekiawan dari timur maupun barat, dari hukum Perancis atau Belanda atau Inggris atau yang semisalnya. Maka para ulama berbeda pendapat. Apakah mereka kufran akbar ataukah kufran asgar? Yang pertama menyatakan mereka telah kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Adapun pendapat yang dipegang oleh kebanyakan para ulama Ahlus Sunnah bahwa mereka masih muslim tetapi telah melakukan kekafiran kecil. Mereka adalah yang zalim, mereka adalah fasik.
mereka jadi kafir jikalau yang pertama melakukan at-taswiyah, menganggap dan meyakini hukum Allah sama saja kok dengan hukum manusia. Mau hukum manusia atau hukum Allah sama-sama saja, enggak masalah, kita enggak perlu persoalkan. Nah, seperti ini jelas kafir. Adapun yang kedua, at-tafdil, atau dia menganggap hukum manusia lebih utama daripada hukum Allah. Kenapa kita sehukum dengan hukum Allah? Enggak cocok lagi kayaknya dengan zamannya, misalkan demikian. Enggak sesuai dengan pluralitas yang ada di negara kita misalkan. Nah, ini telah kafir, mengutamakan hukum manusia dan menganggap lebih utama daripada hukum Allah, wal iyadu billah. Itu bahaya. Yang berikutnya adalah al-ikrah. Jadi ada kebencian dalam hatinya terhadap syariat Allah, benci terhadap jilbab, benci terhadap jihad, benci terhadap poligami misalkan, atau yang semisalnya. Maka ini adalah kekafiran yang nyata dan besar, mengeluarkan daripada al-Islam. Yang selanjutnya adalah at-tabdil. Jadi mengubah hukum Allah telah eksis kemudian dia ubah. Maka dengan catatan-catatan inilah seorang penguasa muslim, tidak hanya penguasa, bahkan seorang muslim saja yang biasa itu bisa keluar daripada al-Islam dalam masalah al-hukum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, saya kira sampai di sini jamaah. Kita membacakan dua ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Adz-Dzariyat ayat ke-56. Yang kedua adalah An-Nahl ayat ke-36. Wallahu taala alam. Dan sampai di sini, selebihnya tafadhol, jikalau ada pertanyaan silakan jamaah. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lalu bagaimana dengan Nuh Nabi Muhammad SAW? Dan dalam hal ini tidak ada hadis yang khusus. Jadi yang pertama saya katakan tadi bahwa hadis tentang Nuh Muhammad adalah palsu. Apa hadisnya tadi? Yang pertama kali diciptakan adalah Nuh Nabi Muhammad SAW. Ini ditolak oleh para ulama hadis. Yang diperselisihkan adalah hadis ketika Adam masuk ke surga. Kemudian Adam di sana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selebih itu hanyalah perkataan para ulama dan tambahan-tambahan yang tidak berdasarkan atas Al-Qur'an dan hadis. Nuh dari sudut bahasa itu kan cahaya. Adapun riwayat yang menjelaskan bahwa Nuh Nabi Muhammad SAW itu pindah ke ibunda beliau yaitu Aminah. Kemudian setelah itu pindah kepada jasad beliau SAW. Maka kita katakan tidak ada keterangan yang sahih. Kita hanya menyatakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'inqalaba afa imma inqalabtum ala aqabikum. Jikalau Rasulullah SAW wafat atau jikalau Rasulullah SAW wafat, apakah kalian akan murtad? Maka beliau SAW adalah manusia biasa. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasul Allah. Innama ana bashar, dalam hadis, aku ini bashar, manusia biasa. Aku makan, aku tidur, aku juga sakit, aku juga lupa. Kecuali bahwa beliau yang pertama diampunkan dosanya jikalau ada. Yang kedua, beliau pasti masuk surga. Yang ketiga, beliau mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keistimewaan beliau. Selain itu beliau adalah Muhammad Abdullah, abduhu wa rasul, hamba Allah.
Adapun yang kedua kalimat qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu adalah ahad. Ahad itu tidak bisa dipecah. Kalau wahid masih ada tsani di atasnya. Wahid, isnin, salasah, tus. Tapi kalau ahad ya sudah satu, tunggal. Manakah yang lebih ditekankan antara ahad dengan wahdahu la syarikalah? Ada tambahan daripada kalimat wahdahu la syarikalah. Kalimat tambahan la syarikalah. Kalau kalimat ahad tunggal, esa, satu, tidak berbilang. Kalau kalimat wahdah tunggal, satu, tidak berbilang, ada tambahan penguat, tidak ada sekutu baginya. La syarikalah. Nah, itu tambahannya. Jadi lebih dikuatkan pada la syarikalah. Itu ada keterangan tambahan di sana. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya taib jamaah, mungkin ada satu lagi pertanyaan, silahkan. Iya, silahkan jamaah. Masih ada waktu sedikit. Iya, pada minggu yang lalu juga ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan pemilu yang sebentar lagi akan diselenggarakan? Saya katakan bahwa telah jelas para ulama menjelaskan bahwa hal yang demikian bukan berasal daripada syariat Islam. Jadi Islam tidak mengakui adanya demokrasi. Lalu bagaimana jikalau dalam situasi yang sulit kita dihadapkan pada pilihan yang sulit, yang satu muslim, yang satu kafir? Maka banyak para ulama memberikan keringanan. Bahkan ada yang menyatakan sampai wajib. Jikalau pilihannya hanya dua, kalau enggak kafir naik pasti muslim. Ini kondisi darurat, kondisi yang memang sangat sulit. Maka semisal Syekh Utsaimin, semisal Syekh Al-Albani rahimahullah, semisal Syekh bin Baz menyatakan bahwa jikalau pilihannya demikian dan maslahatnya telah nyata, maka diperbolehkan. Jikalau sangat sulit, misalkan pemilihan presiden misalkan, yang satu muslim, yang satu kafir, ya jelas maslahatnya kita harus milih jikalau demikian. Tapi jikalau semuanya muslim, nah seperti itu kan tidak darurat namanya. Maka yang ditanya adalah sikap pribadi dan telah saya jelaskan. Jadi yang diperbolehkan oleh para ulama jikalau memang mendesak dan sangat dibutuhkan serta ada maslahat. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.